Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, wabil khusus Bapak Kiai Haji Thayyib Basiri, pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa, Bapak Kuwu, beserta jajaran stafnya, Babinsa dari kepolisian dan TNI yang saya hormati, Ketua Panitia Penyelenggara yang saya muliakan, Ibu Bapak hadirin, jamaah yang mudah-mudahan malam hari ini kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Puji syukur kehadirat Allah. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Atas berkat rahmat Allah, izin Allah, pada malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj. Salawat dan salam tidak terlupa, marilah sama-sama kita sanjungkan dan semoga Allah melimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat. Amin. Umatnya yang patuh. Amin. Umatnya yang cinta terhadap ajaran dan agamanya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat darinya minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal. Saya ngomongnya pakai bahasa Jakarta apa bahasa Cigugur nih? Campur-campur aja ya Bu ya. Saya lahir di Cirebon, besar di Jakarta. Jadi insya Allah ngomong Jawa bisa, ngomong Sunda biasa, insya Allah. Jadi ngomong Jawa baik. Ibu bapak para kiai, berhubung kini waktu wis bengi, wis jam 10:30. Jadi kula ora Arab suwe-suwe, kula Arab nyampaikan insyaallah 5 menit baiklah. 5 menit insyaallah kita membahas tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Ibu bapak para kiai, peristiwa Isra Mi'raj itu kalau kita membahas, maka pembahasannya adalah iman.
Siapa orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj sama dengan tidak percaya terhadap isi kandungan Al-Qur'an. Sebab peristiwa Isra Mi'raj itu ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an iku Bu. Sing ning guri krungu beli. Al-Qur'an itu jumlah ayatnya ana 6.666 menurut pendapat Imam Ghazali. Apa benar Ustadz 6.666? Kita buktikan. Ada 1000 ayat namanya ayat amar, ayat perintah. Ada 1000 ayat nahi, ayat larangan. Ada 1000 ayat tahdir, ayat anjuran. Ada 1000 ayat wa'du, ayat janji. Ada 1000 ayat wa'id, ayat ancaman. Ada 1000 ayat amsal, ayat kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ada 500 ayat hukum dan ada 100 ayat doa dan 66 ayat nasih dan mansuh. Jumlah total 6.666. Apa maukah 1000 ayat? Di 1000 ayat melongo. Ada 114 surah. Diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Ada ayat muhakkamat, ada ayat mutasyabihat. Ada 30 juz di dalam Al-Quran. 1/3 isi kandungan Al-Quran membahas tentang sejarah, termasuk peristiwa Isra Mi'raj iki ana ning jero Al-Qur'an. Kira-kira wong semene akeh ana beli sing orang ngandel ning peristiwa Isra Mi'raj. Langkah ya. Karena kalau tidak percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj, diragukan keimanannya. Ibu bapak hadirin, Kanjeng Nabi Muhammad iku weruh kabeh apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kanjeng Nabi Muhammad weruh. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad hafal kabeh sejarah-sejarah orang-orang terdahulu. Contoh ning jero Al-Quran ana surat arane surat Bu Ali Imran iki aran uwong. Ali Imran ini arane Pak Imran. Pak Imran dua istri arane bakal beli weru jawabe Pak Imran dua rabi arane Bu Imran. Angel-angel temen. Takoni je sapa rabine paku arane Bu. Sapa rabine RT arane Bu. Sebab harkat martabat wong wadon nasibe bergantung bagaimana jabatan suamine. Betul apa betul? Lamun lakine dari RT, rabine dipanggil Bu. Lakine dari lebe, rabine dipanggil Bu. Lakine dari tukang urut, rabine dipanggil Bu. Kita ngomong Bu urut sampai burut. Surga nunut, neraka katut. Kebaikan seorang suami itu menentukan nasib wanitanya. Betul apa betul? Pak Imran dua rabi arane Bu Imran. Ini disebut di dalam Al-Quran. Allah katakan apa jare Gusti Allah? Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah memilih Nabi Adam, Allah memilih Nabi Nuh,
Dan Allah memilih keluarga Ibrahim. Nabi Adam tidak dipilih keluarganya, cuma individu Adam. Nabi Nuh tidak dipilih istri dan keluarganya, hanya individu Nabi Nuh. Tapi Nabi Ibrahim wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim wa ala Imran, dan keluarga Imran. Kenapa? Sebab Nabi Adam dianggap gagal ngurus keluarga. Maka Allah tidak sebut ala Adam, tidak. Allah memilih Nabi Adam tidak dengan keluarganya. Kenapa? Sebab ada di antara anaknya Nabi Adam sing gulat ribut sampai bunuh-bunuhan. Wa Nuh, dan Allah memilih Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak dilibatkan keluarganya karena Nabi Nuh dianggap gagal ngurusi Rabi. Nabi Nuh dianggap gagal ngurus anak dan istrinya. Maka awas, yang jadi musuh di dalam kehidupan kita dudu wong adoh tapi wong dewe. Apakah betul Ustadz istri Nabi ada yang jadi musuh? Betul. Apa betul Ustadz anak Nabi ada yang jadi musuh? Betul. Allah katakan dalam Al-Quran, Dharaballahu mathalan lilladina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Perumpamaan contoh istri-istri wanita-wanita yang kafir, yang melawan kepada suaminya, durhaka kepada suaminya, laksana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain, padahal kedua istri Nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Rabine Nabi jadi musuh, apa maning rabine Anda beli Pak RT ini, Anda beli paku ne hadir. Rabine Nabi jadi musuh, apa maning rabine leb anak apa lebih nih anak? Pak Kiai Toyib Masiri itu jadi lebih tahun 80 kan? Kiai 82 ada di lebih. Insyaallah. Sekarang lebih ku ya bahasa Cirebon jangan. Lebih ku artinya ngeleb sekabe-kabe. Kenapa diarani lebih? Karena ngeleb sekabe. Wong kawinan leb, wong mati, wong pegatan, makanya lebih zaman bengen. Arane lebih bodoh ning Cirebon, iku lebih rabine kutangnya putih kabeh. Sisaan lawan mayit. Bengen. Istrinya Nabi menjadi musuh, istrinya Nabi Nuh jadi musuh, istrinya Nabi Lut menjadi musuh, sehingga tidak dipilih keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut karena dianggap gagal lurus keluarga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka ibu jangan jadi musuh untuk suami. Amin. Aja wani nglawan ning suami. Amin. Wong wadon sarate baka pengen manjing surga, aja ilok gentak-gentak lakine. Ning kene ana beli sing ilok-ilok gentak-gentak lakine ana beli. Ding kana ning kampung boke kula ning Bongas. Masya Allah wong wadon, masya Allah. Ding laki pada ngelawan, ana sing lakine kongkon ngepel. Ana ning kene ana sing lakine kongkon bebasuh, ana sing lakine kongkon momong bocah, ana sisan suwe-suwe lakine kon pada meteng sisan. Zaman kian masya Allah wong wadon pada wani ning wong lanang, apa maning lamun wong wadon sugih duwe lanang melarat. Ari ngumbangi lakine dituding raine. Apa?
Madrasah wong lanang bligablek apa-apa. Mangan segala-gala oleh kita, umah ya dak kene. Dua mobil-mobile, dua motor-motore, kreditan sing nyetori, madrasah sampean meneh bligablek apa-apa, sampean meneh mung gawa pentungane hansip. Lamun kita dikononaken bagian kita gawa pentungane hansip sira inggal bengi gelem dipetungi. Wong wadon jama sekin akeh sing pada PHP ning lakine ana beli kene mangkat mangluar negeri janji Kang izinaken kula pengen mangkat mangluar negeri Kang engko oli duit sing luar negeri sing Arab Abu Dhabi sing Arab sing Taiwan Hong Kong balik gawe umah begitu mangkat ning luar negeri jaluk pegat ana ning kene ana ai akeh Rabi de telepon Kang pegatan bae di PHP laki de ngelamun bari nembang kula ngenteni wis rongna bae balik sing luar negeri ai apa ngupahi janji sehidup wah rombongan udah Depok sih nang apa sekian ini pojok ngengkari ibarat tebu di met manis sebaik dibuang ampase di met astagfirullahaladzim kecewa oh sungguh berat yang cigugurnya badin bilang WA sing Rabi badin ngelamun ora lok ngabari angger disengiti batin semene aduh kurang apane senok tega gawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun gedung ning guri nyesedening ya wis ganti organ tunggal belah gitu sallallahu alaihi Muhammad istrinya Nabi ada yang jadi musuh anaknya Nabi ada yang jadi musuh Masya Allah bu baka pengen manjing surga wong wadon aja coba-coba lawan ngelakine titik sanggup beli pada menang baik orang sanggup ya Insya Allah wong wadon Masya Allah kadang-kadang pada kewalik arah pengajian matak bilangku Masya Allah tua-tua gak pada ganjen wong tua wis peot pupure kosi kandel pada lagi dang dan teplok tengene kiwene melorot teplok kiwene tengene melorot kanggo bulu mata Masya Allah alis wong wadon pada dikerok-kerok anak beli kene anak sing alisnya dikerok digambar kayak butut kala jengking kosi melintir anak sing digambar kosi lancip kayak celurit wong Madura peragat nganggo alis metu arep ning kebon danas melaku numpak motor udan tengah tawang puas sing ditutupi di dunda si alisnya nang apa jebokan luntur sallallahu alaihi Muhammad Allah memilih Nabi Adam Allah memilih Nabi Nuh Allah memilih Nabi keluarga Nabi Ibrahim
dan Allah memilih keluarga Siapa si Imran itu? Kotak ada kena ya, sebab peristiwa Imran itu kejadiannya ada di Masjidil Aqsa. Ada dua masjid yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama namanya Masjidil Haram, yang kedua namanya Masjidil Aqsa. Kula wis ngalami mana? Alhamdulillah Pak Kiai Thayyib, kula tahun 2017 saya sudah datang ke Masjidil Aqsa. Saya berziarah ke kuburan Nabi Ibrahim, saya berziarah ke kuburan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, saya berziarah ke kuburan Nabi Zakaria, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kuburannya di sebelah timur. Lamun kene kah kin masjid sebelah kanan iku ana gedung ning jerone ana jasad Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu seorang nabi sekaligus rasul, penguasa dunia. Dikenal Nabi Sulaiman itu adalah raja dan rasul. Istrinya Nabi Sulaiman di dalam tafsir Ibnu Katsir, rabine Nabi sing paling akeh Nabi Sulaiman alaihissalam. Pira jumlah ustad istri Nabi Sulaiman jumlah kabeh 700. Ya Allah, 700 istri Nabi Sulaiman. Yung raja zaman bengen ning Pajajaran, ning Blangbangan, ning Doho, raja zaman bengen ana sing rabine 300, ana sing rabine 200. Lamun rabine 200 sing tak pikiri dudu apa-apa deh, kapan nganggo sempak. Durung munggah wis melorot nang 200. Nabi Sulaiman istrinya 700 dimakamkan di samping Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim di Palestina, Siti Sarah di Palestina, Nabi Yunus ada di Tel Aviv Israel, Nabi Musa di Palestina. Hampir seluruh kuburan para nabi anae ning Palestina, dekat dengan Masjidil Aqsa, maka pantas menjadi tempat tujuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wis jam pira sih? Biasanya pengajian tekan jam pira nih kene biasane? Jam pira? Jam 1. Astagfirullah. Subuh. Wah, ngundang apa ngontrak? Imran ini adalah seorang yang ahli ibadah. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan Imran iki bukan nabi, tapi namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Luar biasa. Imran bukan nabi, tapi namanya disejajarkan dengan nama para nabi karena Imran cinta maring wong soleh. Alhamdulillah. Kih sampean ki sing kumpul bengikin dodok ning kene ki, insyaallah kula karo sampean besok manjing surgane bareng. Amin. Karena jare Kanjeng Nabi almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu bergantung kepada siapa dia cinta ketika dia hidup. Lamun lagi urip demen dodok ning pengajian, insyaallah kumpul bareng karo para nabi. Amin ya rabbal. Imran duwe rabi arane Hana. Hana wanita mandul, Imrone wis tua, beli bisa duwe anak. Wong baka mandul kira-kira bisa duwe anak apa boten Bu? Beli bisa duwe anak. Tapi Imran punya keyakinan bahwa setiap doa pasti dikabul oleh Allah, pasti. Lamun sampean dongan jaluk maring Gusti Allah aja wedi beli dikabul. Jari Gusti Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lamun hambaku jaluk maring aku, jari Gusti Allah, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da' idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lamun hambaku jaluk pasti tak pai kabeh tak pai. Kapan maine cuma Allah yang tahu. Maka sampean bakal pengen gelis dongane dikabul ning Gusti Allah, dongane ning jero masjid. Ya Bu? Bu, dongane ning jero masjid. Pengen duwe motor, manjing salat dingin 2 rakaat, rayu Gusti Allah dingin dirayu. Salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai salat sampean donga angkat tangan. Pengen duwe motor dongane mengkenen. Allahumma inna nas'alukal Honda ya Allah. Wa Yamaha ya Allah.
Wa mio ya Allah, pengen nama motor NMAX ya Allah. Lamun lah kaya Supra Petra ada butut beli apa ya Allah. Lumayan nganggo ngujal pari ya Allah. Pengen dua mobil manjing masjid, sholat dingin 2 rakaat, minta pada Allah. Pengen dua mobil donga Allahumma inna nas'alukal innova ya Allah. Wa afansa ya Allah. Wa senya ya Allah. Lamun lah kaya kijang buak bak butut beli apa ya Allah. Pengen nama mobil Pajero ya Allah. Olie Pajero panas jaba jeruk. Pajero panas jaba jeruk laka apa-apa nih Pak Putut. Ibu bapak para kiai, Imran punya keyakinan masuk ke Masjidil Aqsa. Bu, ulang adek ya, bersemangat ya. Masjidil Aqsa yang bangun adalah Nabi Ibrahim alaihis. Yang bangun Masjidil Haram uga Nabi Ibrahim alaihis. Maka pantas lamun Kanjeng Nabi Muhammad Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa kudu meng Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa banyak jasad-jasad para nabi, termasuk bapak buyute Kanjeng Nabi Muhammad sing arane Nabi Ibrahim alaihis. Ustaz, apa betul Kanjeng Nabi Ibrahim itu bapak tuane Kanjeng Nabi Muhammad? Iya. Kita lihat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay bin Lu'ay bin Kilab bin Ghalib bin Fihr bin Ilyas bin Ma'addi bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihis. Dari Nabi Ibrahim nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi Muhammad ngomong, ana da'awatu Ibrahim. Saya bisa dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Saya bisa menjadi nabi pimpinan para nabi yang diutus oleh Allah, yang namanya disejajarkan dengan nama Allah. Itu berkat dongane Nabi Ibrahim alaihis. Ngapain sih Kanjeng Nabi Muhammad Isra maring Aqsa? Satu, tak kanda kena ya Bu ya. Ulama mana? Saya berziarah ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam ning wilayah Hebron arane. Warubli Hebron, warubli. Hebron iku pusaka ngalor patimban ya oli ya. Hebron itu perbukitan. Ning bukit Hebron ana masjid namanya Masjid Al-Khalil. Masjid Dur. Bakat Masjid Nurul Huda jare Kiai Thayyib pondasinya keduren. Tapi alhamdulillah ya, ini mungkin sudah prediksi. Orang apa? Karena masjid itu memang harusnya tinggi. Pesantren saya di Jakarta Al-Wasilah itu masjidnya di lantai 2. Di bawahnya aula dan ada kuburan keluarga. Almarhum abah saya sudah dikuburkan di sana. Nabi Ibrahim alaihissalam dikuburkan di bukit namanya Bukit Hebron. Ada masjid arane Masjid Al-Khalil, menunjukkan Nabi Ibrahim ini Khalilullah. Khalilullah itu kekasih Gusti Allah. Kula mangkat, kula ndelem manjing ziarah kubur. Kula uluk salam nangis di harapan kuburan Nabi Ibrahim. Masya Allah. Nabi Ibrahim namanya di dalam Al-Quran banyak disebutkan. Saya datang ke kuburan Nabi Ibrahim. Bu, kuburan Nabi ingkana beli kayak kuburan wali sing anan di Indonesia. Kuburan Nabi Soleh saya datang ziarah langsung, Masya Allah. Kuburan Nabi Soleh sepi lah kawonge kiai. Karpete kuburan Nabi maaf akeh temblek kucing, sepatu sendal munggah kabeh ning harapan kuburan Nabi. Kuburan Nabi Harun sepi, tidak ada orang yang datang ke sana, nggak ada. Kenapa? Sebab pahamnya beda. Wong Indonesia mayoritas berpaham ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah nahdlatul. Orang berpaham Nahdlatul Ulama NU punya paham bahwa berbakti kepada orang tua,
bukan hanya ketika orang tuanya masih hidup, tapi berbakti kepada orang tua walaupun embok bapaknya wis mati, tetap kita punya kewajiban patuh bakti kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Doakan orang tua kita, teka ziarahi kuburannya, mintakan ampun maring Allah subhanahu. Maka banyak ulama yang ngomong, baka bengi Jumat jenang Wahab aja ilok metu sing umah, karena baka bengi Jumat iku Allah mengizinkan ruh pada mudun teka mengumah anak-anak. Bu, ruh diturunkan oleh Allah. Maka nasiran makanan dia, saben malam Jumat ahli kubur balik mengumah. Ngapain? Nyadok, nyuwun, jaluk apa? Mangan, beli doyan sega, jaluk kopi ending sor, jaluk kiriman sekalimat saking Al-Qur yang diminta oleh ahli kubur, roh orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mereka berjasa kepada kita. Betul apa betul? Masjid bisa dibangun, Indonesia bisa merdeka, negara ini bisa makmur sentosa berkat perjuangan orang-orang tua kita dulu. Betul apa betul? Tanpa perjuangan orang tua kita, beli mungkin kita bisa jadi mengenen gimana? Jaluk kiriman sekalimat saking Al-Quran tekak mudun. Begitu deleng-deleng umah ingok, ya Allah anaknya lagi sibuk ngekelihap, sibuk WA, Instagram, Facebook, kan lah kasih ngaji, ruhe nangis. Sampai mana mau nangis gemuyu, durung mangan kita menangis. Deleng anak putu deh lah kasih ngaji, masya Allah, ruh nangis, masya Allah, ruh balik. Lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih, balik mengkuburan pangku tangan tetangisan. Salli wal ali wal ashab. Masya Allah, nangis bari ngomong, bari gembol-gembolannya kosong lah kebekale, bari ngomong keterlaluan temen anak turunku, sira ora isin pada mangan warisan. Ning warisan bok bapane pada doyan, sampai rebutan warisan karo sadulur pada tukar, sampai sadulur anak sing dituntut di pengadilan gara-gara waris. Kula takon ning bapak kula almarhum Kiai Dasuki Adnan, kula ki bengen supire, Pak, nang apa sih wong pada rebutan warisanku? Ya sira mangacok, pada rebutan warisan karena anak sing diwaris. Coba lamun lah kasih diwaris, Pak. Kayak Baridin kah? Arep waris apa? Waris meluku karo sarung bodol. Pada orang izin pada doyan ning warisan. Ahli kubur pada ngomong maning, lamun aku bisa balik mengalam dunia, bakal tak kukudip
bandaku sing masih ana salli iman salli iman wal ali wal biman qad wal ali wal ashabi man qad. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Apakah sampai Ustaz kiriman dongane wong urip maring wong mati kira-kira sampai napa boten? Sampai apa beli? Sampai apa beli? Jare sapa? Lah mlongo. Apakah betul doanya orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal itu sampai? Pasti disampaikan oleh Allah. Jare sapa Ustaz? Jare Gusti Allah. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman serta mereka keluarga orang-orang yang beriman, maka setiap semua perbuatan amalnya akan aku sambungkan kepada mereka keluarganya walaupun mereka sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik maning ya. Kula ziarah ning kuburan Nabi Ibrahim alaihis. Kula manjing assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim. Kula ngomong, pantes Kanjeng Nabi Muhammad lamun teka mang Palestina pantes, Masya Allah. Sebab wong Palestina bu lanange ganteng, wadone ayu. Makanya si model kayak Kiai Thayyib Masyidik langka. Jarang lah. Wong Palestina bibire tipis, lambene tipis, cungure bangir. Barang wong Cigugur lambe sing bangir. Cungure wong Palestina matane bagus, keturunan dari Syam. Siapa itu Syam? Syam iku anaknya Nabi Nuh alaihis. Nabi Nuh punya anak papat, mau tak omong gagal. Satu namanya Kan'an, durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua namanya Ham. Ham punya anak Sudan, wilayah Afrika, wong ireng-ireng. Yang ketiga namanya Syam. Syam bin Nuh. Dari Syam nanti lahir Nabi Ibrahim alaihis. Yang keempat anaknya Nabi Nuh namanya Yafid. Dari Yafid nanti lahir Yunan yang ada di wilayah Cina, anak gunung arane pegunungan Yunan ke bawah terus sampai tekak mengdesa Cigugur, Blok Karang, Lamun Syam cungure bangir, lambene tipis. Lamun sing Yafid lambene bangir, cungure yang cungure pesek ajailok. Sedih ya, karena biasanya wong sing cungure pesek insyaallah umure dawa. Amin. Kenapa wong pesek umure dawa? Karena wong pesek bakal ambekan irit. Saya berziarah ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya menangis di hadapan kuburan Nabi Ibrahim. Assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim. Kula uluk salam, kula tahlil. Selesai ziarah Nabi Ibrahim, kula ndelang, oh kuburan istrinya Nabi Ibrahim. Bu, Nabi Ibrahim dikuburkan sejajar dengan istrine sing arane Siti rabine Nabi Ibrahim arane Bu Ibrahim. Rabine Nabi Ismail arane Bu Ismail. Nabi Ibrahim istrinya 3. Ini sejarah ya. Karena 1/3 Al-Quran menjelaskan tentang sejarah. Terkadang kita wong Islam boro-boro kenal tentang sejarah sing ana ning Al-Quran. Wong sejarah ning tanah Jawa baik kadang-kadang beli paham. Nggih napa nggih? 1/3 di dalam Al-Quran berisi tentang sejarah. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali sejarah. Tekang subuh lamun dijelaskan beli bakal peragat. Bu, kuat beli ngaji tekan subuh, kuat yakin los kita mah balik.
Saya berziarah ke kuburan Nabi Ibrahim. Ning iringane kuburan Nabi Ibrahim ada istrinya yang namanya Siti Sarah. Di sampingnya ada kuburan Nabi Yakub alaihissalam. Ning iringane maning ana kuburan Nabi Yusuf alaihissalam. Ning arepe ana kuburan Nabi Ishak alaihissalam dengan istrinya. Istrine Nabi Ishak arane Bu Ishak, pinter ya. Nabi Ishak istrinya namanya Rifqah. Nabi Ibrahim namanya Siti Sarah, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dikuburkan di Masjid Al-Khalil. Apa yang hebat? Begitu saya berziarah ke kuburan Nabi Ibrahim, ning iringan kuburan Nabi Ibrahim ana watu. Watu uang pada rebutan ngemek, gosok, digosok bolak-balik. Kula melu-meluan, tak gosok. Kula takut. Pak, apa iki watu apa? Dijawab oleh guide singgawa kulaku, profesor doktor ahli sejarah. Ini adalah telapak kaki Kanjeng Nabi Muhammad yang sebelah kanan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Isra ikut teka mengkuburan-kuburan para nabi. Bukan di dalam kitab sirah Isra Miraj, Kanjeng Nabi Muhammad deleng Nabi Musa lagi sholat di atas kuburannya. Kanjeng Nabi Muhammad diperintah oleh Allah kongkon mudun ning kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, telapak sikil tengen dingin mudune, anak masih bekas. Tak gosok-gosok, tak mek, tak gusak-gusak, di jempole terunjuk tak ambung, masya Allah. Telapak sikil Kanjeng Nabi Muhammad mambune wangi. Coba telapak sikile wong blok karang tempel. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu kringete mambune wangi. Sampai-sampai para sahabat ngumpulakan bekas dodoke Kanjeng Nabi, kringete dikumpulakan, dioles-oles kanggo parfum minyak wangi. Coba kringete mbok-mbok wong karang. Bu, bangga ada sampean aja diwalik maning. Maka pengen pengajian parfumnya disemprot ko sising rarang, cos. Giliran Arab turu bareng karo lakine, masya Allah, ya balsem, ya autan ning hulu, ning pipi, begitu lakine ngambung pahit. Ana beli ning kene si model mengkonon ana beli. Endi wonge? Oh sing sendean. Arab pengajian ayu, Arab kondangan ayu, Arab turu karo rakine kudu lebih ayu. Dangdan sing bagus, sing menor, bira perlu sampai nganggo sing seksi. Kini Arab kondangan ayu-ayu, pengajian kudunge kosi bagus-bagus senajan kreditane durung lunas. Weruh teman Ustadz oleh kredit ya weruh, sebab zaman kian zaman kredit, segala-gala kredit, umah kredit, mobil, motor, panci, TV, laki, kredit laki dan balik ke sebulan sepisan. Kondangan boleh cantik, pengajian boleh cantik, tapi mau tidur sama suami harus lebih cantik. Mungkin beli Arab pengajian ayu, Arab turu bareng karo lakine, masya Allah. Arab diambung wis ngeces. Makanya jara abah kula sekarang eces iku intel manusia. Kalau polisi punya intel, TNI punya intel, menungsa ning awake ada intelnya. Apa intelnya manusia? Siji eces. Eces itu pengawas manusia, beli bakal metu intele yen wonge durung turu. Los di tanana. Tapi lamun wong ngantuk terus les ubud. Bok tanggi bok. Ecesnya mancing. Nomor loro pengawas manusia ki tangan. Bagian wonge turu, tangan beli bisa turu. Nggih mboten? Kukur yo tukang stamplas stasiun. Kok sing karo gue jero. Maka insya Allah virus corona beli bakal mancing di Indonesia. Amin.
Sampai corona iku lho kewi. Ayo kasih jero. Tangi turu diambungnya mambu duren. Maka ada wong Islam begitu bangun tidur salat subuh dibasuh dengan air cuci air wudu, bukanya dibasuh, tangannya dibasuh, disucikan, bebas dari virus. Insya Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Saya masuk ke kuburan Nabi Ibrahim. Di samping kuburan Nabi Ibrahim ada telapak kaki kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak gosok, tak usap, tak mambu dewa. Kanjeng Nabi Muhammad iku keringetnya mambu wangi. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang luar biasa. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kanjeng Nabi Muhammad tekak mengkuburan Nabi Ibrahim? Karena jare kanjeng Nabi Muhammad ana da'awatu Ibrahim. Kula bisa jadi mengkenen ki sebab donga wong tuane kula sing ngarane Ibrahim alaihis. Sampai-sampai nama Ibrahim disebut di dalam salat, Ibu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut di dalam kita salat karena kanjeng Nabi Ibrahim yang mendoakan sampai dengan lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa betul Ustaz bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu berkat doanya Nabi Ibrahim? Iya. Ketika kanjeng Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Bu, pengen wuru Ka'bah pengen? Mudah-mudahan kula karo sampean hadir sing bengikin hadir, insyaallah gampang mangkat tanah suci. Amin. Bisa ndeleng Ka'bah, amin. Bisa tawaf ning Ka'bah, amin. Bisa ngambung hijir Ismail, amin. Bisa sa'i, amin. Bisa teka ziarah ning kuburane kanjeng Nabi, amin. Mudah-mudahan tak doakna mudah-mudahan pada gelis berangkat haji. Baka pengen gelis berangkat haji sampean baka atas maghrib maca surat Yasin. Surat Yasin durung mangkat ganti surat Waqiah, masih durung mangkat surat Sawah. Surat Sawah wacana. Kula dua tetangga ning Jawa Timur, Masya Allah, cuma gara-gara dagangan gedang baik bisa mangkat haji. Amin. Dagangan gedang sawiwitane sekarang-karang bidoli kabeh. Ketika membangun Ka'bah yang disebut dengan Masjidil Haram, disebutkan dalam Al-Quran Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Karena kalau bicara Isra Mi'raj tidak boleh lepas dari pembahasan masjid. Karena masjid ini asas. Masjid ini asas Islam, di mana setiap masjid itu pasti diturunkan ribuan rahmat Allah. Amin. Maka siapa orang yang mau membangun masjid, maka dia besok dibangunkan oleh Allah istana di surga. Amin. Siapa sing gelem nyumbang untuk masjid, maka besok dibangunkan oleh Allah istana di surga. Amin. Tapi begitu sumbangan masjid teka totok-totok ngelawang, Bu, sumbangan masjid kunciin lawang, kunciin. Mana nang ngomong ya mboke langka. Anu jepaan apa sumbangan masjid jarembok mboke langka. Ketika nyumbang masjid 2.000, ya Bu ya. Tapi tuku pulsa sedina 10. Oke, insyaallah 2.000. Jadi nganggo bekal sampai ning jero surga. Amin. Amin. 2.000 dibangunkan istana ning surga. Amin. 2.000 surga kerupuk bae 3.000. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, membangun pondasi Ka'bah, kanjeng Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, aku telah membangun rumahmu ya Allah, rumah tua ya Allah, rumah yang dituakan ya Allah, rumah yang diperintahkan olehmu ya Allah, di mana di sekelilingnya orang tawaf ya Allah,
ya Allah, nanti utuslah di samping rumahmu ini ya Allah rasulan, seorang rasul saja. Tidak ada satu nabi pun yang dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad berkat doa bapa tuane singarane Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis. Karena Kanjeng Nabi Muhammad wong soleh, orang yang soleh adalah orang yang mengingat akan jasa orang tuanya, maka Kanjeng Nabi Muhammad teka ziarah kubur mari wong tuane mendoakan kepada orang tuanya, datang mari kuburan Nabi Ibrahim alaihis. Karena tidak akan orang itu jadi mulia tanpa dia memuliakan wong tuane. Betul apa betul? Tidak akan orang itu menjadi hebat tanpa dia memuliakan orang tuanya. Tidak akan orang itu dapat ridho saking Allah lamun masih lawan ni wong tuane beli bakal oleh. Maka pantas lamun sampai Bung Haji Roma Irama gawe lagu ya, hai manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air. Kita mau nyebut mau darah dagingmu dari air, susunya bu nyosoniku abot apa enteng bu. Insya Allah luar biasa jadi wong wadonnya bu ya. Makanya bapak-bapak lamun pengen duwe rabi-rabine dari rabi sing soleh, bapaknya kudu soleh aja wong wadon diumbangi baik. Rokokaten belas wong wadon ku masya Allah duwe anak cewek sing nyewoki wong lanang apa wong wadon, sing meteng lanang apa wadon, sing nyosoni lanang apa wadon, sing kon gecek ulek-ulek baka awan lanang ta wadon, baka bagi kon gecek ulek-ulek lanang apa wadon. Wong wadon bebasuh, wong wadon ngurus anak, wong wadon sing meteng sangang bulan, wong lanang sampai cuma nitip ning wong wadon ngerjani nitip rong betune 3 kilo. Wahnan ala wahnin begitu berat wong wadon ngandung ya bu ya. Insyaallah hamil wong meteng melaku kangelan kayak gawat drum band, turu melumah kayak kuburan, mengkurup kayak timbangan, turu miring kayak tikungan. Silaka enak-enak masya Allah ya bu. Maka wong lanang pengen duwe rabi jadi rabi yang soleha, wong lanangnya kudu soleh aja ilok kumbangi wong wadon belas. Pak, ingat istrimu bukan pembantu. Woi, tenang bu, takbilah nih tenang. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arab mah diwalebe. Ma akraman nisaa illa karimun wa ma ahana nisaa illa hunna. Tidak akan seorang itu memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia. Amin. Dan tidak akan merendahkan seorang wanita kecuali dia laki-laki yang rendah. Na'udzu. Tanpa perjuangan perempuan tidak mungkin kita akan bisa jadi orang sukses. Betul apa betul? Yang menjadi sukses seorang suami juga bergantung istrinya ya bu ya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa sampai di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu pun karena ditinggal wafat oleh istri tercintanya. Siapa istrinya Kanjeng Nabi? Khadijah. Insyaallah. Kanjeng Nabi Muhammad pertama kali menikah dengan Siti Khadijah. Wanita janda apa perawan? Janda apa perawan? Khadijah seorang janda.
Sampai-sampai Masya Allah saking mulianya Siti Khadijah, Siti Khadijah ikut sampai dapat salam saking Allah Subhanahu wa taala karena taat maring suami. Alhamdulillah. Sampai-sampai Mbah Maimun juga ya, salawatannya kan mengkonon. Sampai dikuburkan di Ma'la. Sa'duna fi dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Masya Allah, Khadijah seorang wanita yang dinikah pertama kali oleh Rasulullah Muhammad, menjadi pilihannya Allah. Seorang wanita rangda apa perawan, rangda apa perawan, seorang wanita janda 2 kali. Ning bongas anak janda ping 11 kedik. Masya Allah, kasih olok temen 2 laki. Khadijah yang berjuang dengan Rasulullah, mengorbankan hartanya dengan Rasulullah, sehingga pantas ketika Khadijah meninggal dunia, Kanjeng Nabi Muhammad nangis bersedih. Kenapa? Wong lanang ditinggal mati rabine. Masya Allah. Ya bu, ya bu, berat. Sekelas Kanjeng Nabi Muhammad ditinggal oleh istri tercintanya Khadijah, Kanjeng Nabi Muhammad nangis. Apa maning kula sampai wong biasa, luwe istri meninggal dunia. Masya Allah, berat luar biasa. Maka Allah perjalankan Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai oleh perintah solat 5 waktu. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita hadiahkan Fatihah dulu. Saya minta kirim hadiah Fatihah untuk Ibu Hajah Kurniah binti Bapak Taryat. Mudah-mudahan Allah jembarkan kuburannya, segala amal baiknya Allah balas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ibu bapak para kiai dimuliakan oleh Allah, Pak Kuwu, Pak Babinsa dari Kapolsek, dari TNI yang saya muliakan, Kanjeng Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya mampir ke masjid namanya Masjid Buruk. Di Masjid Buruk itu ada bekas tambatan buruknya Kanjeng Nabi Muhammad. Satu kaki Kanjeng Nabi Muhammad berada di samping kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siji maninge telapak kaki Kanjeng Nabi Muhammad berada di Kubah As-Sokhra. Apa itu Kubah As-Sokhra? Kubah As-Sokhra itu adalah batu bergantung, tempat Kanjeng Nabi Muhammad naik. Sedurung Kanjeng Nabi naik, Allah turunkan ruh para nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sholat dengan 124.000 nabi dan rasul. Kanjeng Nabi Muhammad yang jadi imamnya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad disebut dengan Imamil Anbiya wal Mursal. Peristiwa Isra Mi'raj yang dibahas adalah masjid. Karena masjid juga dulu yang pertama kali dibangun oleh ulama-ulama di tanah Jawa. Bu, terus beli kini. Masjid yang pertama kali dibangun sebagai asas Islam. Karena di mana dibangun masjid itu bukan sembarangan, Bu. Di mana dibangun masjid pasti itu ada turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pertama kali ulama yang datang ke tanah Jawa namanya, saya buka lagi, Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zaid al-Abidin, keturunan dari Sayyidina Husain
keturunan dari Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang datang membawa ajaran agama Islam, ulama-ulama yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris Nabi, ulama-ulama yang layyin, ulama-ulama yang berdakwah dengan hikmah, bukan mereka orang-orang yang berpaham radikalisme, tapi ulama-ulama yang mumpuni, yang baik, sehingga Islam bisa diterima di Indonesia. Alhamdulillah. Datang ada namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang itu gawe kentongan tong nong nong nong. Ning Demak ana arane Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu nama aslinya Raden Syahid. Raden Syahid itu bengen namanya disebut dengan penjahat Lokajaya. Penjahat Lokajaya itu tukang rampok bandane uang-uang sugi, dirampok, diambil, dikumpulkan, dibagikan kepada fakir miskin. Ketangguhan ning Sunan Bonang, tobat, berguru dengan Sunan Bonang, ditancapakan tongkat ning pinggir kali, sukses, dua julukan arane Sunan Kalijaga. Bokat bapak-bapak pengen jadi Sunan, tak tancapakan tongkat ning pinggir kali Cigugur kan iki. Jrep, tancapakan tongkat, insyaallah lulus jadi Sunan Jaga Kali. Ku kali sewo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Datang namanya Maulana Hasanuddin dari Campa, dari Baghdad berangkat ke Campa. Saya sering buka sejarah ini. Sampai di Campa gawa wong wadon, seorang putra sultan arane Nyai Mas Ratu Subang Larang. Ini sejarah Jawa. Tadi kita membahas sejarah Al-Quran, sekarang kita membahas sejarah masuknya Islam ning tanah. Datang ke Kerawang, numpak apa rane perahu, wong telu mangkat mengkerawang. Sampai di Kerawang, yang pertama kali dibangun oleh Maulana Hasanuddin adalah masjid. Bu, masjid. Imam masjidnya anak pira gini? Sangat. Oke, di akhir zaman ini, maaf, di akhir zaman ini luru ganti imam masjid ku angel. Ya Bu ya, yang luru ganti tukang adan masjid be angel. Ya Bu ya, akeh wong adan pada salah ya Allah. Anak sing adan hayya 'alas shalahu akbar. Ajaman yang luru ganti kiai, luru ganti imam masjid, luru ganti imam tajuk, angel apa gampang? Jawab sing kompak, angel apa gampang? Lamun waya maghrib ning tajuk lah ka imam tak jamin dorong-dorongan. Surabaya. Sira sing tuaan, sira blesakan. Begitu sik didorong mantan preman, alhamdulillah. Kalau ada orang yang tadinya mantan preman tobat, diterima, dirangkulai, jangan dimusuhi, karena kita tidak bisa menilai seseorang itu dulunya jahat, sekarang dia bertobat, jahatnya hilang. Alhamdulillah. Insyaallah. Mantan preman begitu takbir sekjen dewek didorong lah kamane sih, begitu takbir Allah. Takbir kosi amba, ana dalile beli anak apa dalile innallaha wasi'un alim. Allah maha amba si amba batur sira belas. Karena anak takbir sing bakat takbir amba Allahu akbar. Anak manis sing bakat takbir kayak wong balapan motor Bu. Allahu akbar. Anak tahiyat kah di Jakarta. Ana sing asyhadu alla ilaha illallah jengat. Nah biasanya duda beli payu-payu. Ana sing jengat terus dengkeluk ilallah. Ana sing la ilaha illallah. Yo ana sing dunyer-unyer ya ana. Oli. Sing penting aja diwalik makanya beli kedang.
takbirnya macam-macam. Begitu tahu Allahu Akbar, manjing tadi imam. Begitu maca surat sing diwaca suratnya keder apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya amin, giliran maca surat keder, suratnya apa sih diwaca? Iki mantan preman kelingan lagi demen rangda. Wong blok karang tempel arane watini. Ana arane watini kene anak. Tadi sing diwaca suratnya watini. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa apa ya RT manjing RT sembahyang illa dreg daripada isin RT manjing tambah dewek illal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cara RT cih amin mani lebih banyak jare palebih us aja sing dawa-dawa baca sing cendak sing dicendak diwaca wal asri bi pragat wal asri innal insana lafi khusrin illa nyangsange pas lebah ilah wal asri innal insana lafi khusrin illa tambah deg illa daripada isi ditambah dia mani illal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jada using pojok aja dawa-dawa sira sepisan maning amin tak totok sing diwaca sing paling cendek ning jero Al-Qur'an 114 surah sing paling cendek inna diwaca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna apa ya lagi keder maca inna ana nini wong blok karang tempel nini biasanya latah ya nih ya pengen melu jamaah ganjarannya gede watir ketinggalan nganggo mukena bari melayu sikile nyerimpet ning harapan lawang tajuk nibang ketepung innalillahi jari imamnya bener janin ini innalillahi inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelang-aplong siapa sih modar ini biasanya terjadi kalau sholat tarawih aja mentang-mentang tarawih oli gelis masya Allah maca kuliah kok si kebilet birit kuliah ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu wa la antum a'budun ma'bud wa la ana a'budu ma'bud wa la antum a'budun ma'bud wa la ana a'budu ma'bud wa la antum a'budun ma'bud wa la ana a'budu ma'bud woi jare makmu woi lakum kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'budun ma'bud wa la ana a'budu ma'bud wa la antum a'budun ma'bud wa la ana a'budu ma'bud wa la antum a'budun lakum dinukum waladdallin makmume pakai kalau bicara masjid tanggung jawab kita semua betul karena seorang pemimpin di dalam sholat yang namanya imam itu harus terlatih kudu ngerti tentang hukum kudu bener maca Fatihah betul karena imam menanggung bacaan Fatihah makmumnya lamun anak makmum sing beli bisa maca Fatihah lamun sembayang jamaah maka sembayangnya Fatihah ditanggung ning imam sholat pasti diterima anak makmum sing beli ngerti ning hukum agama tapi melu sembayang berjamaah ning masjid maka makmum hukum agamanya ditanggung ning imam punten ning kene imam masjid ana gaji beli Pak Kubu wonten nggih boten wonten laka gaji payungana dorong-dorongan ning kene wonten lare-lare ngaji wonten
Wonten. Wonten nggih? Anak sing bocah ngaji, anak bocah ngaji. Bayaran beli bocah ibu. Bayaran beli. Beli. Pira bayarannya? Pira? 10.000. 2.000. 1.000. Astagfirullahaladzim. 1.000. Pantasan ustad pada ampeg. 1.000. Muridé 50. Lamun bocah yatim beli bayaran 48 yatim kabeh. Sing bayaran 2.000. Pantesan rabine ustad jaluk pegat. Pantesan be wong zaman sekin pada ngomong aja benok jek kawin karo ustad. Apa sih mah ustad paling pegawainya sarungan baik. Paling bisanya gawe anak. Pantes lamun kiai ustad sarungan baik anaknya akeh alhamdulillah. Pira bayarannya? Sing santer pira bayarannya? Astagfirullahaladzim. Sampean lamun meng Jakarta pengen andon ngising ning pom bensin wis totok-totok wong kah? Tok-tok-tok ayo Bu, sing ngising 2.000, ngising 2.000. Ngising 2.000. Lamun ngisingnya rada akeh 3.000. Lamun duitnya 5.000-an laka susuke kongkon ngising maning. Supirnya kula tak praktekaken, totok-totok duitnya 10.000. Disusuki 7.000. Anu je Pak, laka susuke. Yus kita ngising maning bae. Ya los. Suara ge ngising maning los ngono. Belajar maca Al-Qur'an pira? Tuku pulsa sedina pira? Pantesan ustad gering-gering. Masya Allah, Ustad sampai kula kadang-kadang bakal dolan ning umay Ustad. Masya Allah, naas pisan kah Ustad, us kamar mandi bodol dalam sabunnya Ustad tipis, tipis kah? Beli kuat tuku sabun Ustad kadang-kadang bakal adus kalangan sabun saking tipisnya sabunnya nyelipin bokong. Ibu, anak-anak kita investasi kita. Anak-anak kita ini tabungan kita. Gimana? Bagian wong tuane bodoh, wong tuane beli ngerti tentang ilmu agama, wong tuane beli bisa baca Al-Quran, tapi anaknya digawa ning masjid, anaknya digawa ning kiai tandur sing muruk an inun ban bin bun tan tintun sampai anak-anaknya sampean pada pinter maca Al-Quran, maka wong tuane oleh jaminan pasti manjing surga. Amin. 1.000. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 1.000. Kalau untuk agama terkadang kita medit. Kalau buat agama perhitungan. Kalau anak pada baca Quran, tidak ada perhatian dari orang tua. Tapi ketika anaknya sekolah SMA, kon bayar 3 juta, wani apa beli? Ketika anaknya belajar kursus bahasa Inggris, sebulan kon bayar 500.000, gelem apa beli? Anaknya kon kursus fisika, bayar sebulan 1 juta, gelem apa beli? Tapi ketika anak ngaji maca Quran ning ustad, ning kiai tandur, kon bayar sebulan 200.000, tak jamin muridnya bubar kabeh, bubar kabeh. Tambah nafsu kita makan. Durung mangan soalnya mah. Padahal ketika orang tua akan meninggal dunia, ketika ibunya akan meninggal dunia, apakah anaknya yang dipanggil nak mboke sirai lagi sakaratul maut? Apakah anaknya yang dipanggil yang ahli matematika, nak mboke sira arab mati? Ayo gagena hitung-hitungan gede. Ketika orang tuanya akan meninggal dunia, apakah anaknya yang dipanggil ahli yang ahli bahasa Inggris? Nah, bapak nih sirarap mati. Ayo ngomong Inggris ini nih. I love you, I love you, I love you. Tampak nih lebih.
ketika orang tua akan meninggal dunia, yang dipanggil anaknya sing bisa maca Al-Qur'an. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita mau beli entok pikir tenang sewu. Tapi mudah-mudahan lah ada ustad kiai ba ikhlas. Amin. Kula ya dipenging abah kula Wahab. Insyaallah lamun wong ceramah ikhlas, insyaallah diganti ning Gusti Allah. Amin. Makanya kula ceramah mendi bae kula ikhlas. Kemarin saya acara di Lampung, ikhlas. Sugih kula. Mobilnya kula pirang-pirang di gedalan. Anak Bineka, anak Lurah Agung Jaya, gari nyetop 50.000. Alhamdulillah ikhlas. Kula ceramah mendi bae ikhlas. Beli lok ngarep-ngarep amplop beli. Isinya gak beli kita mah. Yang penting baliknya diongkosi baik. Kalau digawani berkat ya, beli mangan maning lah kita menjeluk berkat bae berkat. Karena Rabbi kula lokan takon tas mendikang ceramah dengan di Cigugur, endi berkatnya langkah ngamuk. Kadang-kadang kula dadak-dadak tuku berkat. Ning dalan berkat daripada ngamuk. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kita investasi kita, titik. Jaga anak-anak kita dari pergaulan bebas yang bisa merusak masa depan kita. Baka anaknya rusak, wong tua sehebat apapun kegeret. Bu, sehebat apapun orang tuanya, ahli ibadahkah, seorang walikah, orang yang hebatkah, tapi anaknya salah didik, wong tuanya kegeret melu anaknya. Naudzu. Apa betul Ustadz? Iya. Al-Quran banyak menggambarkan banyak anak-anak yang menangis di dalam neraka. Mereka berkata sambil menangis, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ning jero neraka akeh anak-anak wong Islam pada nangis di dalam neraka. Mereka protes kepada Allah, menuntut keadilan kepada Allah. Apa yang mereka katakan, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kula bisa mancing neraka lantaran emboke kita ya Allah. Kula beli ngaji diumarakan baik, kula beli sembahyang diumarakan baik ya Allah, sehingga besar saya jadi orang yang zalim ya Allah. Saya jeblung ke neraka gara-gara emboke kula tidak pernah mendidik saya dengan pendidikan agama ya Allah. Mong dewe kanding neraka ya Allah. Apa minta muna? Gara dan emboke kula ya Allah. Siapa maning? Gara-gara bapane kula ya Allah. Di bapane ika gara dan bapane. Orang tua yang ahli ibadah rontok pahalanya, gugur gara-gara salah didik anak-anak. Naudzu titip anak-anak kita sebagai investasi kita. Bukan hanya investasi dunia, tapi investasi dunia wal akhirah. Maka kanjeng Nabiullah Ibrahim disebut Khalilullah. Nabi Ibrahim berdoa, apa doanya? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Beli mandek-mandek pengen dua anak soleh. Lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun wong tua dua anak soleh, maka wong tuane sing bodoh, sing beli ngerti agama, yang bukan ahli ibadah sekalipun, yang seharusnya masuk ke dalam neraka, tapi lantaran anaknya jadi anak soleh, tekak maring kuburan wong tuane bari nangis donga, Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, dan dosa mbok papane kula ning jero kuburan iki ya Allah. Ampuni ya Allah, aja sampean siksa ya Allah.
siksane diangkat lantaran doa anak yang soleh. Wong tuane kudune manjing ning neraka, masya Allah, tapi doa anak yang soleh, anaknya aning jero surga nangis. Jare Gusti Allah, nak, wahai orang yang soleh, kenapa sira ning surgane kita nangis? Anu ya Allah, kula pengen urip ning surga kayak dene kula pengen urip ning dunia ya Allah. Lagi kula ning dunia kula kumpul kalau mbak bapane kula ya Allah, ning ndi mboke nyangkut. Panggil ibunya, diangkat, masukkan ke dalam surga. Amin. Siapa maning? Bapane kula ya Allah. Endi bapane? Nyangsang, diangkut bapaknya. Siapa lagi? Tanggane kula ya Allah. Endi wonge? Takut. Siapa maning? Sedulur kula ya Allah, bature kula ya Allah. Terus diangkat sebab doa anak-anak yang soleh dan soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis bengi 5 menit maning jam 12 ki. Ibu apa? Bangun masjid, selesai bangun masjid, bikin pesantren. Bu, diakui atau tidak, sekarang pendidikan pesantren adalah pendidikan terbaik. Amin. Amin. Jangan salah didik anak-anak kita, nantinya ngelawan. Wong NU paham ahli sunnah wal jamaah salah naroh anake, begitu balik tahlil bid'ah, ziarah kubur bid'ah, kian bid'ah, kian haram, mboke dicaci maki. Woi, salah didik, salah paham, beda paham saja. Wong tuane akeh sing dicaci maki. Wong tuane ahli sunnah wal jamaah, begitu anaknya salah didik, wong tuane meninggal dunia, dilarang tanggane kon teka, langkah sing takziah, lasah salat, langkah sing tahlil, dikuburakan, wis tutup. Tidak boleh ada tahlil 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, langkah haram, tidak ada dasarnya. Tambah ngamuk pula ki. Sega goreng be mangane lah. Bangun pesantren gawe gubuk, namanya jare wong Serang, wong Banten kiki arane ranggon. Bilik gawe gubuk. 2 santri siji wadon. Bu, anake santri dewa wadon, namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Nggih, sampai sing menang ning daerah Subang nggih, itu diambil dari nama Subang. Nyai Mas Ratu Subang Larang orangnya cantik, hidungnya mancung, bibirnya tipis, matanya bagus, rambutnya bagus, pipinya putih, cantik luar biasa, idola. Sehingga raja-raja yang ada di Nusantara ini krungu yen ning tanah Jawa Kerawang anak wong wadon ayu, bacaan Qur'ane bagus, lamun maca Qur'an wong lanang sampai ngorok. Kayak wong Cigugur, bakal subuh baca Qur'an turu. Sehingga raja-raja mengadakan sayembara. Siapa yang bisa memenangkan sayembara ini, maka berhak untuk mendapatkan meminang Nyai Mas Ratu Subang Larang. Raja rebutan pada mengeluarkan ajian-ajian. Bu, gara-gara rebutan wadon. Dimenangkan oleh raja, namanya Raja Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini seorang sakti mandraguna, 2 ajian hong mabur puas. Lamun kita 2 ajian hong, enak. Kula dipai jampi nih bapak kula, Wahab, lamun anda wong teka maring sira 2 rabi je rabine rewel, jampine mengkenen. Contoh rabine lagi turu met banyu segelas, diwaca jampine mengkenen. Bismillahirrahmanirrahim, cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem. Mingkem rabine kita sing arane kartem. Mingkem berkah la ilaha. Diemposakan banyune, diinum setitik ya Bu ya.
samburaken ning raine Ustad apalah mundas disembur waras beli terus ngamuk. Lamun sampean wong wadon dua laki lakine beli balik-balik teka mengkiai arane kiai sembur siji kiai tandur kiai sing muruk bocah ning masjid ning musola ikhlas beli melu politik beli ikhlas ngajar dibayar 1000 perak ikhlas alhamdulillah. Ana maning arane kiai sembur kiai sing bisa nyembur. Lamun sampean duwe permasalahan apa bae aja teka mendukun teka ning kiai tok 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 assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Kenapa mbok? Anu je kiai kula ku atine panas bae lara ati gara-gara tangga sebelah ana sing dadi rangda. Lakine kita aja beli balik-balik ya wis dimetaken banyu. Dijampeni ya Bu, engko banyune diinung ya Bu ya. Ora apa-apa rada kembung ya kembung lah. Jampine mangkenen bismillahirrahmanirrahim. Ya Sulaiman putrane Nabi Daud patutan karo Dewi Mulyan di bulang ning alas bangli hilang gumilang anut satu dari kadang ya roh Nabi patang puluh anut ing kudratullah anut kersen ning Gusti Allah teka welas teka asih rabine sing arane Kartem lakine sing arane Darpan maring Kartem baring ngesot sot berkah la ilaha diinung maning Bu. Priwen Bu Adam beli Bu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampean sing nyengir bae untulnya pada garing. Kita sing berak-berak kene. Sallallahu Nabi Muhammad. Praja Pajajaran dua jampi hong mabur buas. Sing Pajajaran maca hong mabur buas hong. Amun dua ilmu hong enak. Hong mana hong mene sesuai hong kos naseep entok duitnya teka tiba ning Kerawang gedog lawange Nyai Mas 100 Subang Larang dog Nyai nun kono ndi Nyai kabeh Nyai awas anak nyai anak naik bahkan naik sing nyerekin keling karang-karang kan naik nyai metu Nyai Mas 100 Subang Larang metu saking bilike dongol Nyai Mas 100 Subang Larang iki Prabu Siliwangi Raja Pajajaran melihat kecantikan Nyai Mas 100 Subang Larang beli bisa ngomong beli bisa ngedip jare wong Jerman arane kami tenggengen meneng bae ngeleg-leg meneng bae beli bisa ngedip beli bisa apa kayak dalam kuntilanak meneng bae Nyai Mas ngomong sampean sinten Kakang kula singarane Prabu Siliwangi Ki Ageng Pemana Raja Pajajaran perlune napa Kakang sampean mene kula perlune mene arep lamar sampean tak dadiakan permaisuri ning kerajaan Pajajaran gelem li gelem kudu gelem apot teman jare Nyai Mas 100 Subang Larang Kakang Prabu ari kula mau wong wadon sapa bae sing arep nglamar kula sok mangga arep wong sugi wong melarat sapa bae sok mangga kula gelem sing penting gelem nekakaken syarat kanggo kula apa syaratnya sampean Nyai kula duwe jalukan Kakang jalukan apa Mas mong ning jegur blok tempel karang karang tempel emas wis pirang-pirang ana Mas Joko Intan Permata Berlian mong dadi jaluke apa Nyai kula jalukane Kakang sampean namun pengen ngawin kula jalukane kalung kecil ning pamanukan ning toko 5 pirang-pirang kalung apa Nyai kalunge kula jaluk kalung lintang kerti jejer 100 kalung lintang kerti jejer 100 Nyai iya aduh Nyai ajan jaluk kalung lintang kerti jejer 100 karena kalung lintang kerti jejer 100 dulu dake bangsa menungsa
kalung lintang kerti jejer satus dake bangsa jin merkayangan ela elu banaspati gendru tek tek kemang mang wewe mesti serani suster ngesot pocong sundel sejene bae sejene Kakang Prabu lamun sampean ngaku wong sakti beli sanggup tekakna kalung lintang kerti jejer satus aja ngaku wong sakti balik maring pajajaran puas hong balik tiba ning pajajaran. Sampai di pajajaran Prabu Siliwangi takon ning penasehate. Prabu Siliwangi takon ning di anak kalung lintang kerti jejer satus jare penasehate aneh ning tanah Mekah sampean kudu tekak meng tanah Mekah maca hong ber sampai lambil saking santri biidillah, bikudratillah, biiradatillah atas izin Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Betul? Tiba di tanah Mekah begitu tiba jenggelek ning iringane ana wong tua sing lagi maca tasbih la ilaha illallah la ilaha tasbih iku artinya mentas kabeh-kabeh. Wong wadon pengen gelis dua laki maca tasbih gunyer bismillahirrahmanirrahim tasbih digunyer pengen dua laki laki ya Allah laki ya Allah laki ya Allah tasbih mentas kabeh-kabeh. Tasbih jumlahnya 100 terbuat dari batu yang berwarna hitam murup kena pancaran sinar rembulan kayak dene kalung lintang kerti jejer 100 dirambet ning Prabu Siliwangi gemeter plek tiba tangi maning mek maning niba maning tangi maning mek maning niba maning jare si lagi maca tasbih sila lagi apa gedapa gedubuk di kolong anu je pakula pengen kalau oh ini namanya subhan tasbih kau boleh pegang ini tapi ana syaratnya gelem beli gelem pak sing penting kula kelakon karo Nyai Mas Ratu Subang Larang sing asli wong Karang Tempel. Oke siap pengen syaratnya maju tangannya digeceki Prabu Siliwangi kon ngucap wong tua mau syaratnya kunci wong tua mau ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Prabu Siliwangi maca kunci ternyata kuncinya syahadat. Zaman bengen wali pinter gawe wayang memasukkan Islam ke tanah Jawa gawe wayang sing tukang main wayang arane dalang ku bahasa apa ya dalang itu bahasa Arab dudu bahasa Jawa dalang berasal dari bahasa Arab dalla yadullu orang yang menunjukkan apakah berdasarkan hadis Ustaz iya. Para wali itu adalah orang yang cerdik, orang yang pinter, orang yang hebat, ahli syariat. Tidak mungkin melakukan bid'ah. Apa dalilnya? Hadis Nabi, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih." Siapa orang yang menunjukkan kepada orang untuk berbuat baik, maka kita oleh ganjarane. Alhamdulillah. Dalla. Sing dilakoni wayange arane Pandawa itu berasal dari kata pendakwah 5 mendakwahkan rukun Islam yang 5 diselipkan syahadat, salat, puasa, zakat. Tidak lepas kode etiknya dari hal seperti itu maka Islam bisa diterima di Indonesia karena bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tasbih anjing Islam kecek tasbih mana balik maca hong beli butul hong beli mabur iya hong beli mabur hong kosentok jare wong tua mau Prabu Siliwangi Sirawis dadi wong Islam aja maca hong buang honge ganti kelawan maca bismillahirrahmanirrahim bos mabur tiba ning Kerawang dinikah Nyai Mas Ratu Subang Larang digawa ning pajajaran 2 anak telu. Sing pertama arane Raden Walang Sungsang atau dikenal dengan Ki Kuwu Cerbon. Ku ning kene ku ya. Ku
Kuwu itu dari bahasa Cirebon yang diambil dari bahasa Arab. Kuwu berdasarkan dalil Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Seorang pemimpin desa, kuwu wong sing dipai kekuatan, orang yang mampu menjaga diri dan keluargane, berwargane pada iman Islam aja sampai jeblung ning neraka. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Walang sungsang nomor loro arane Nyai Mas Ratu Rara Santang. Nyai Mas Ratu Rara Santang kalau walang sungsang mangkat haji. Amin. Kalau mudah-mudahan si pada kumpul yang kena bisa mangkat haji. Amin. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Dongak maring Allah. Mudah-mudahan kita diberangkatkan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ballighnal Makkah wal Madinah. Amin. Allahumma ballighnal Makkah wal Madinah. Amin. Allahumma ballighnal Makkah wal Madinah. Amin. Liziyarati haramika wa harami nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusran wala usran bisihhatin wa afiyah la haula wala quwata illa billah. Allahumma rzuqna wa iyyahum hajjam mabrura. Amin. Wa sya'yan mashkura. Amin. Wa dhanban maghfura. Amin. Ya Rabbal. Insyaallah, insyaallah mangkat, insyaallah. Insyaallah mangkat Ibu ya. Saya punya anak 2 sudah saya berangkatkan semua. Ya. Iku modalnya mung ceramah bae, ceramah insyaallah. Kula ikhlas beli lok ngarep-ngarep amplop, yakin. Wallahi kula mene ikhlas. Beli ngarep amplop, beli. Di sini beli. Cuma kadang-kadang rabi kula lok takon. Ibu bapak jamaah dimuliakan oleh Allah, walang sungsang balik meng tanah Jawa, Rara Santang dinikah oleh Sultan Abdullah bin Sultan Hud min Bani Israel, gadah putra kali sing pertama namanya Syarif Hidayatul. Sunan kali nyebarkan Islam ke tanah Jawa sampai ke Sumatera Lampung, punya anak Nyai Raden Inten, itu cucunya. Punya anak Maulana Hasanuddin sampai ke Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan, itu cucu daripada Syarif Hidayatullah. Tanpa perjuangan ulama kiai mereka yang merupakan pewaris Nabi, kita tidak kenal Islam. Betul apa betul? Jangankan mencari ganti ulama kiai. Terakhir nganggo topong bae lamun ditakon kiai bisa apa beli? Beli bisa, uang sembayang ki. Makanya kiai pada nganggo sarung, kenapa? Sebab kiai ngerti ning jero sarung kubu ana makhluk. Ayo bener ya bener. Bakal uang sembayang ki. Kadang-kadang kiai yang sarungan, kadang-kadang orang nggo daleman orang. Begitu ruku Allahu Akbar ku lega. Jare kiai nang bocah ning jero sarung sira arep ngalor los. Arep ngidul, Arab ngulon, Arab digobag-gabig, bebas terkendali. Tapi wong sembayang nganggo celana, zaman bengan anak celana dhuwure seret asore gede, arane celana cut. Zaman kin diwalik dhuwure seret, dhuwure gede asore seret, arane brai. Bocah zaman kin nganggo celana dhuwure seret asore ngapret, arane celana cut. Begitu nganggo celana cut, begitu ruku perketek. Mules. Maka dalam Islam wong lanang bakal sembayang punten, wong lanang bakal sembayang beli kena rapat. Kenapa? Bokat arah sing kecepit. Tadi sing ambakku. Bakal wong wadon bok aja ambak-ambak sing rapet. Kenapa? Bokat masuk angin. Sujud kudu ana ilmune. Sujuduna lahu syurutu sab'a fasjud ala sab'ati a'dadafa arukbataini abtunil kafaini butunil atrofi minna rijlaini. Ilmu fikih sujud ana pitu syaratnya siji batuknya kudu nempel. Batuk kudu nempel. Beli kena wong sujud makanan dikena dibuka batuknya. Telapak tangan harus nempel. Saya praktekkan, telapak tangannya kudu nempel. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad lahir, persis seperti sujud kita. Ketika Rasulullah Muhammad dilahirkan oleh Aminah, ibunya Dewi Aminah berkata, aku melihat putraku Muhammad sudah diselimuti dengan kain sutra yang berwarna putih yang diambil dari surga, sudah dalam keadaan khitan, dan aku melihat putraku Muhammad dalam keadaan sujud. Kanjeng Nabi Muhammad sujud, lalu Muhammad putraku mengangkat kepala dan wajahnya ke atas langit. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'alal ardi wa rafa'a ra'sahu ila sama'il 'aliyah.
Naik kepalanya ke atas langit, tangannya nempel. Ki, ku, ya ki. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Driji kudu nempel. Beli kena wong sujud mungkin. Belisah harus dijejak ku. Batuknya kudu nempel. Telapak tangan kudu nempel. Tidak boleh ada yang menghalangi. Ki. Baka pengen sembayang dibuka batuknya ku. Baka pengen ceramah ngadep paku, ngadep pak Kapolsek makanya ganteng ku. Ganteng. Baka pengen sembayang dibuka batuknya ku. Baka pengen main gaplek makanya Ustaz yang ngerti gaplek. Yo gaplek ku gawean wali ji. Ada wali arane seorang wali sing gawe kartu gaplek. Gaplek ada kartu gaplek, salah satu kartu gaplek kanan kosong kiri kosong tapi tengah ada garis abangnya. Arane kartu apa pak? Pura-pura. Balaksong. Tidak ada angkanya tapi tengah ada garis merahnya. Artinya apa? Menunjukkan bahwa manusia, semua manusia yang terlahir ke alam dunia ini punya dua fitrah. Terakhir, fitrah yang pertama disebut dengan fitratullah, kesucian yang Allah berikan kepada setiap manusia, bahwa manusia yang lahir pasti dalam keadaan beragama Islam, walaupun dilahirkan bukan dari orang Islam. Saya buktikan. Terakhir ketika Kanjeng Nabi Muhammad naik Mi'raj, bu, bisa beli kita Mi'raj, bisa beli, bisa. Kapan? Ketika kita sholat, sesungguhnya kita sedang menghadap Allah. Maka kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang beriman. Ketika dia sujud, sesungguhnya dia sedang berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di langit yang ketujuh ketika mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad melihat ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim duduk di atas singgasananya. Begitu duduk, Kanjeng Nabi Muhammad titip salam, assalamualaikum ya Ibrahim. Dijawab, waalaikumsalam ya ibnas soleh, wahai anak yang soleh, wahai cucu yang soleh, wahai nabi yang soleh, wahai rasul yang soleh. Sampaikan kepada umatmu wong Cigugur Blok Karang Tempel, agar mereka orang Blok Karang Tempel pada ngakeh-ngakeh nandur wiwitan ning jero surga. Kanjeng Nabi Muhammad takon, ya Ibrahim, bagaimana wong Blok Karang Tempel pada bisa nandur wiwitan ning surga? Nabi Ibrahim jawab, kon pada akeh maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallah. Kula arep takon sampean bu, kenapa Ka'bah persegi 4? Ayo, kenapa Ka'bah beli bunder baik tapi persegi 4? Karena berdasarkan asas kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebagai asas Islam. Kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sapa umat sampean ya Muhammad sing maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka pada baik nandur siji wiwitan ning surga. Alhamdulillah. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad delang ning gure Nabi Ibrahim akeh ruh bocah-bocah cilik. Kanjeng Nabi Muhammad takon, ya Ibrahim, siapa itu ruh anak-anak kecil di belakangmu? Kanjeng Nabi Ibrahim jawab, ini adalah ruh bocah-bocah cilik sing meninggal dunia durung akil balik mati. Durung akil balik mati, maka ruhnya dirawat oleh Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tanya, ruhnya bayi muslim, non muslim, bukan orang Islam sekalipun, ruhnya aku yang rawat karena dia sesungguhnya beragama Peristiwa Isra Mi'raj tidak masuk dalam logika, tidak masuk dalam nalar, tapi bicara Isra Mi'raj bicara iman. Keyakinan kita, iman itu adalah memasukkan ke dalam hati dari apa yang kita dengar, bukan dari apa yang kita lihat. Iman tidak harus melihat, tapi dengan mendengar, iman kita bisa tanamkan di dalam hati sanubari kita. Amin. Amin. Ya Rabbal. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan
berkumpulnya kita pada malam hari ini sama dengan berkumpul di taman surga. Amin. Berkumpulnya kita pada malam hari ini menceritakan sejarah Nabi, menceritakan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh. Amin. Dengan orang-orang yang benar. Amin. Dengan orang-orang dan hamba-hamba Allah yang pilihan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا والإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.